Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Nilai aku jelek. Semua ini salahku, karena aku selalu andalkan kalkulator untuk menghitung. Ma, aku sedih. Nilai ulanganku buruk. Aku kesulitan dalam operasi pembagian. Oh, berarti kamu harus rajin belajar, sayang. Mama kasih solusi ya. Kamu bisa belajar metode porogapi dari channel SC Mat. Benarkah, Ma? Ya benar. Dengan memilih metode yang tepat, kamu pasti bisa. Wow, asik. Aku ingin segera belajar. Aku janji akan simak videonya dengan fokus. Sip. Tapi selain fokus, kamu juga harus banyak berlatih soal. Karena kunci sukses matematika itu harus sering latihan mengerjakan soal-soal. Setuju. Terima kasih atas ide-idenya yang bagus ya, Ma. Aku tak sabar untuk mencobanya. Semangat! Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang operasi pembagian. Ya, operasi pembagian menggunakan metode porogapit. Ya, jadi dengan metode ini kalian akan dilatih bagaimana melakukan operasi pembagian tanpa menggunakan kalkulator. Ya, karena mengingat pada saat kalian ulangan di sekolah atau tes akhir semester, tes tengah semester, pasti peraturannya tidak boleh menggunakan kalkulator. Oleh karena itu, kalian harus wajib bisa menggunakan metode porogapit untuk memudahkan proses pembagian. Ya, Ibu akan memberikan contoh untuk soal yang pertama. Itu ada 75 dibagi 5. Ya. Ibu akan kerjakan menggunakan porogapit ya. Jadi 75 di sini kita kurungi ya, dibagi dengan 5. Langkah pertama kita ambil satu angka. Satu angka, jadi 7. Apakah 7 bisa dibagi 5? Bisa ya. 7 dibagi 5 hasilnya 1. Maksudnya hasilnya itu yang diambil adalah kurang dari 7. Kita ambil 1. Maka kita mengambil yang hasilnya kurang dari satu angka yang depan. Ibu ulangi, 7 bagi 5 hasilnya 1. Setelah itu dikembalikan lagi, 1 dikali 5, hasilnya 5. Lalu kita kurangi, 7 dikurangi 5, berapa? 2. Nah, lalu kita bagi lagi, 2 dibagi dengan 5, bisa enggak? Karena enggak bisa, maka kita turunkan satu angka yang atas. Ya, yang di bagian atas, di sini masih ada angka 5, maka kita turunkan ke bawah. Maka di sini menjadi angka 25. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Ya. Lalu 5 kali 5 25. Lalu kita kurangi, 25 dikurangi 25 hasilnya 0. Ya, kalau hasilnya sudah 0 berarti di sini sudah selesai proses pembagian. Sehingga dengan kata lain 75 dibagi 5 hasilnya adalah yang ini. Ya, ini hasilnya. Berarti hasilnya adalah 15. Oke, lanjut untuk soal nomor 2 ya. 126 dibagi dengan 3. Ya, Ibu akan buat lagi. 126 dibagi dengan 3. Sekarang kita akan menghitung 1 dibagi 3. Bisa enggak?
1 dibagi 3 tidak bisa, maka kita akan ambil angka di belakangnya. Jadi kita ambil 2 angka. Jadi 12. 12 dibagi 3 4 ya. Maka kita tulis di sini 4. Kembalikan lagi, 4 kali 3 hasilnya 12. Lalu dikurangi 12 kurangi 12 0. Ya, ditulis boleh, tidak juga boleh. Nah, apakah sudah selesai? Belum, ya. Kenapa belum? Karena masih ada satu angka yang belum kita bagi. Di sini ada angka 6, maka kita turunkan angka 6-nya. Sini ya. 6 dibagi 3, hasilnya 2. 2 dikali 3, hasilnya 6, ya. 6 dikurangi 6, hasilnya 0. Nah, dari sini sudah selesai. Maka 126 dibagi 3 hasilnya adalah 42. Ya, bagaimana? Ada gambaran ya? Dan memang tidak sulit untuk metode porokapit. Ya, insya Allah dengan rajin berlatih kalian akan bisa. Ibu akan memberikan soal lagi ya, yang nanti hasilnya koma. Kalau ini tadi 2 contoh, hasilnya kebetulan bulat semua ya. Ibu ambil soal nomor 3. 552 dibagi dengan 21. Ya. Maka kita laksanakan dengan porokapit seperti tadi. Kita tulis 552 kita bagi dengan 21. Seperti soal yang nomor 2, kita ambil satu angka 5 dibagi 21. Itu kan tidak bisa ya. Maka kita ambil satu angka lagi 55 dibagi 21. Bisa ya? Berapa hasilnya? Hasilnya 2, punya sisa. Kalau 3 kurang ya. Kalau 3 kan 21 kali 3 itu 63. Jadi kita ambil yang kurang. Berarti kita ambil yang 2. 2 kali 21 hasilnya 42. Kita kurangi. Pengurangan ini juga barangkali ada yang masih bingung. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Ini masih ada 5 kurangi 4 hasilnya 1. 13 dibagi 21 tidak bisa lagi. Karena tidak bisa, maka kita turunkan angka 2-nya. Ya, angka 2-nya kita turunkan. Nah, maka menjadi 132. Nah, jika terjadi seperti itu, 132, kamu harus berpikir, kira-kira 21 dikali berapa yang hasilnya mendekati 132. Coba kita kalikan 5. 5 ya, kita kalikan. 1 kali 5, 5 kali 2, 10. 105. Masih kurang banyak. Coba kalau dikalikan 6, 21 kali 6. 6 kali 1, 6 kali 2, 12 ya. Ini sudah mendekati ya. Maka karena yang mendekati 6, maka kita ambil yang 6. Kita masukkan di sini 132 dibagi 21, kita ambil 6. Kembalikan lagi 6 kali 21. Tadi ini ya, 6 dikali atau 21 dikali 6 hasilnya 126. Kita masukkan ke sini 126, kita kurangi. 2 dikurangi 6. Karena 2 nggak bisa, maka kita pinjam 1 menjadi 12. 12 dikurangi 6, hasilnya 6. Ya. Karena 3 sudah dipinjam 1, berarti di sini tinggal 2 ya. 2 kurangi 2, 0. 1 kurangi 1, 0. Jadi tidak perlu kita tulis. Selanjutnya, 6 dibagi 21. Bisa nggak? Tidak bisa. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan 0. Ya. Jika di sini tambahkan 0, maka di bagian atas ditambahkan dengan koma. Ya.
0 kita tambahkan dengan koma. Lalu 60 dibagi 21, hasilnya berapa? Hasilnya 2 ya. 2 dikali 21, 42. Kita kurangi lagi. 0 dikurangi 2. 0 nggak bisa, jadi nggak pinjam 1, 10. 10 kurangi 2, 8. Karena sudah dipinjam 1, 6-nya, berarti tinggal 5. 5 dikurangi 4, 1. Sekarang 18 dibagi 21. Tidak bisa, maka kita tambahi 0 lagi. 180. Coba kita cari lagi. Di sini Ibu akan coba cari ya. 21 dikali dengan 8. Ya, coba kita cari. 8 kali 1 8, 8 kali 2 16. Ya, berarti ini kita ambil ini ya. Ambil 8. 180 dibagi 21, di sini Ibu ambil 8. Kita kembalikan lagi, 8 dikali 21 tadi sudah kita cari, hasilnya adalah ini ya, 168. 168 kita kurangi lagi. 0 dikurangi 8, pinjam 1 ya. 10 kurangi 8, hasilnya 2. 7 kurangi 6, hasilnya 1. Ya, ini selanjutnya lanjutkan, kita bisa seperti tadi ya, 12 bagi 21 nggak bisa, maka kita turunkan 0 ya. Ya, ini untuk hasil yang tidak terhingga. Jadi ini sebetulnya banyak sekali kalau kita teruskan. Nah, biasanya kalau hasilnya banyak seperti ini, itu Bapak Ibu guru biasanya hanya meminta kalian untuk mengambil 2 angka di belakang koma. Jadi cukup ini saja. Berarti hasilnya cukup ditulis 26,28. Ya, ini Ibu beri contoh yang tak terhingga. Ya, jadi kalau kita teruskan nanti ini akan panjang sekali gitu. Jadi cukup diambil 2 angka saja setelah koma. Ya, kita masih akan lanjut untuk soal yang nomor 4. Misalkan di sini adalah 3 dibagi dengan 4. Maka hasilnya berapa? Oke, Ibu akan langsung saja. Di sini ya, takut nggak muat. 3 dibagi dengan 4. Ya. Untuk 3 dibagi 4 itu kan hasilnya kurang dari 1, ya. Karena kurang dari 1, maka di sini 0. 0 ya. Karena hasilnya 0, maka di sini kita tambahkan dengan 0 dan di bagian atas kita kasih dengan koma. Koma. Lalu 30 dibagi 4, hasilnya 7 ya. 7. Yang mendekati itu kan 7. 7 kali 4 berapa? 28. Kita kurangi. 0 dikurangi 8 nggak bisa, kita pinjam 1, jadi 10 dikurangi 8 hasilnya 2. Ini 2 kurangi 2 0 ya. 2 dibagi 4 tidak bisa lagi. Karena tidak bisa, maka kita tambahkan dengan 0. Nah, sekarang angkanya menjadi 20. 20 dibagi 4 hasilnya pas 5 ya. 5 dikali 4 hasilnya 20. 20 dikurangi 20 0. Jadi kalau 3 dibagi 4 itu hasilnya adalah 0,75. Ya, soal selanjutnya adalah 5 dibagi dengan 20 ya. Kita ulangi lagi. Kita lanjut ya. 5 dibagi dengan 20. 5 dibagi 20 itu kan hasilnya di bawah 1 ya. Di bawah 1 maka kita tulis 0 di atas. Nah, sekarang 50 dibagi 20 kan bisa ya. Hasilnya berapa? 2 punya sisa.
Ya, maka kita ambil 2. 2 dikali 20 hasilnya adalah 40. 0 dikurangi 0, 0. 5 dikurangi 4, 1. 10 dibagi 20. Karena nggak bisa lagi, maka kita tambahkan dengan 0. Sekarang 100 dibagi 20 hasilnya 5. 5 dikali 20 hasilnya 100. 100 dikurangi 100, 0. Jadi 5 dibagi 20 hasilnya adalah 0,25. Soal terakhir yaitu 16 dibagi dengan 25. Hasilnya berapa? Ya, seperti tadi kita bikin 1 dibagi 25 nggak bisa ya. Maka kita ambil semuanya. 16 dibagi 25 hasilnya kurang dari 1, maka kita tulis 0, lalu kalau di sini 0, maka setelah angka 16 kita juga tambah 0. 160 dibagi 25 berapa? 25 dikali berapa yang mendekati 160? Berarti kita coba 25 kali 4. 25 kali 4 hasilnya 4 kali 5, 20, nyimpen 2, 4 kali 2, 8 tambah 2, 100. Masih kurang banyak ya. Coba kita 25 kali 6. 5 kali 6, 30, tulis 0, nyimpan 3. 6 kali 2, 12, 12 tambah 3, 15. Berarti kita ambil 6. 6 dikali 25 hasilnya adalah 150. Kita kurangi 0 kurangi 0, 0. 6 dikurangi 5 1. 1 kurangi 1, 0. 0 di depan tidak perlu kita tulis. 10 dibagi 25 ini tidak bisa lagi, maka kita tambahkan 0 di belakangnya. Sekarang menjadi 100 bagi 25. 100 bagi 25 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 100. 100 kurangi 100, 0. Ya. Oke, jadi alhamdulillah ya, untuk kesempatan hari ini kita sudah belajar tentang operasi pembagian menggunakan metode porokapit ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat, bisa membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal pada matematika. Karena ingat ya, untuk operasi-operasi matematik seperti pembagian, perkalian itu adalah operasi pokok yang kalian harus bisa. Jadi pesan Ibu jangan memanjakan diri dengan kalkulator ya. Jadi ini kasus yang sering terjadi pada anak-anak sekarang dengan adanya teknologi kalkulator yang bisa kalian akses mudah di HP kalian, sehingga jika kalian ada tugas dari Bapak Ibu guru malas untuk menghitung ya, cukup dengan kalkulator saja ya. Tapi itu sebetulnya bisa membodohkan diri kalian sendiri. Karena otak kita tidak dibiasakan untuk berhitung, tapi dimanjakan dengan sesuatu yang mudah. Padahal kita tahu bahwa setiap kita ada ulangan, ada ujian di sekolah, pasti kita tidak boleh menggunakan kalkulator. Oke, terima kasih ya. Selamat belajar, dan di akhir video ada soal, silakan boleh kalian coba menggunakan metode porokapit ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.